Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian pada pagi ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Dan semoga dalam setiap langkah kalian selalu dilindungi dan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah, pada pertemuan pagi hari ini Miss akan membahas tentang materi PAI, mata pelajaran PAI bab kedua, yaitu tentang mengenal nama Allah dan kitab-kitabnya. Baik, tapi sebelum kita memulai materinya, mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan ilmu kita akan berguna dan bermanfaat untuk diri kita, untuk di dunia dan di akhirat kelak. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, coba kalian buka buku PAI-nya bab 2, yaitu pada halaman 16 dan 17. Pada halaman tersebut menjelaskan tentang nama-nama Allah, yaitu seperti Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Baik, misalkan menjelaskan satu persatu. Pertama, Al-Mumit. Nama-nama Allah disebut juga dengan Asmaul Husna, yang artinya nama-nama yang baik. Nah, pada pagi hari ini misalkan menjelaskan sebagian saja, ya. Hanya 4 yang akan Miss jelaskan pada pertemuan kali ini, yaitu Al-Mumit. Al-Mumit artinya maha mematikan. Allah bersifat Al-Mumit, yaitu Allah maha berkuasa untuk mematikan semua apa yang diciptakannya. Jadi segala apa yang ada di dunia, yang di alam semesta ini, seluruh alam semesta ini akan ada akhirnya. Ada permulaan dan ada akhirnya. Ada pertemuan, ada perpisahan, ada dilahirkan, ada kelahiran, ada kematian. Ada juga seperti binatang, ada lahir, tapi setelah itu, setelah dia dewasa, dia akan mati. Manusia juga sama, dilahirkan, kemudian dimatikan. Tumbuhan juga sama, kita tanam bibitnya, ada juga yang dicangkok, tapi setelah itu, setelah masanya dia akan mati juga. Tetapi usia tidak membatasi atau tidak menentukan kapan dia akan mati. Contohnya seperti manusia, ada yang meninggal pada umur 90 tahun, ada yang meninggal pada umur 60 tahun, ada juga yang masih berumur baru lahir tapi meninggal. Nah, itu semua adalah kehendak Allah yang maha mematikan. Dia yang menentukan kehidupan, berapa lama dia akan hidup dan kapan dia akan mati atau diambil rohnya. Nah, Al-Mumit menunjukkan kekuasaan dan kehendak Allah terhadap makhluknya. Allah berkuasa penuh atas seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Nah, Allah adalah zat yang maha agung dan maha perkasa, seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Mu'min ayat 68. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
huwallazi yuhyi wa yumit fa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun, yang artinya adalah Dialah yang menciptakan dan mematikan, maka apabila Dia hendak menetapkan segala urusan, Dia hanya berkata jadilah, maka jadilah sesuatu tersebut. Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah berkuasa menghidupkan dan mematikan. Dalam menetapkan segala sesuatu sangat mudah bagi Allah. Nah, tidak ada yang tahu manusia itu kapan meninggal, bagaimana dia akan dimatikan, atau bagaimana caranya dia meninggal. Tidak ada yang tahu. Bisa saja ada yang melalui sakit dulu lama bertahun-tahun, tapi ada juga yang tanpa kita sadari, atau manusia itu bahkan meninggal dengan secara tiba-tiba. Ada bahkan yang secara, misalnya contohnya ada yang lagi sholat tapi dia langsung sama Allah diambil nyawanya dan meninggal saat itu juga. Ada juga yang sakit sampai bertahun-tahun seperti stroke dulu, atau ada yang koma dulu. Nah, itu hanya Allah yang tahu, hanya Allah yang maha kuasa. Dia kapan akan mengambil nyawa manusia tersebut. Nah, kemudian bukti Allah bersifat al-mumit. Nah, perhatikan juga pada alam sekelilingmu. Ada pohon yang tiba-tiba kering dan mati, ada binatang yang tiba-tiba mati. Contohnya, kalian membeli ikan yang mahal ditaruh di akuarium, tapi tiba-tiba ikan itu mati. Entah kenapa tiba-tiba ikan tersebut mati. Atau ada juga contohnya kucing yang tiba-tiba mati. Nah, manusia juga ada yang tiba-tiba mati. Itu semua hanyalah Allah yang berkehendak. Seperti pada surat Al-Waqi'ah ayat 60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Nah, ayat tersebut yang artinya kami telah menentukan kematian masing-masing kamu dan kami tidak lemah. Nah, yang maksud dari ayat tersebut yaitu manusia itu semua akan dimatikan. Seluruh manusia, seluruh makhluk, seluruh alam semesta ini semua akan berakhir. Hanya Allah yang maha kuat atau maha kekal. Dia tidak akan mati. Seperti contohnya ada juga yang kalian contohnya melihat ayam, tiba-tiba ayam tersebut mati. Terus ada juga manusia yang kemarin baik-baik saja, bahkan beberapa jam sebelumnya dia baik-baik saja, tetapi dia tiba-tiba meninggal. Nah, itulah tanda kekuasaan Allah kapan Dia berkehendak untuk mengambil nyawa makhluknya. Kemudian yang kedua, Asmaul Husna Al-Hayyu, yaitu Al-Hayy artinya yang maha hidup. Allah memiliki sifat Al-Hayy berarti Allah maha hidup, Allah maha kekal. Nah, berbeda dengan makhluknya. Seluruh makhluk seperti yang tadi dijelaskan akan masanya berakhir atau akan mati, akan dimatikan. Tetapi Allah tidak akan mati. Seperti tercantum dalam surat Al-Baqarah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Shadaqallahul 'azim. Nah, ayat tersebut adalah surat Al-Baqarah ayat 255 yang artinya Allah tidak ada Tuhan selain Dia, yaitu tidak ada Tuhan selain Allah yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan juga tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izin Allah. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, maksudnya ilmu Allah, melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi. Ilmunya melainkan apa yang ada yang Dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan juga Dia tidak merasa berat memiliki keduanya, dan Dia maha tinggi, maha besar. Nah, dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah tidak berbeda. Allah sangat berbeda dan tidak sama dengan kehidupan makhluknya, tanpa membutuhkan bantuan dari siapapun. Tidak sama ya dengan manusia. Manusia, contohnya manusia bekerja, pasti ada rasa capek, ada rasa lelah, ada rasa mengantuk, atau bahkan sakit. Nah, tetapi Allah itu tidak memiliki kekurangan hal seperti itu. Allah maha perkasa, maha kekal. Nah, berikutnya adalah bukti Allah bersifat hai. Allah bersifat hai dibuktikan dengan caranya, yaitu matahari selalu terbit di pagi hari dan terbenam di sore hari. Bulan pun muncul di malam hari. Nah, mereka itu alam semesta tersebut bekerja mengikuti porosnya sesuai dengan Allah kehendaki. Tidak ada yang dapat mengatur selain Allah. Mereka bekerja dengan baik tanpa bertabrakan satu sama lainnya. Tidak ada saling bertabrakan atau saling berselisih, atau bahkan tidak terhenti sedetik pun. Jadi antara matahari dan yang lainnya, seluruh alam semesta ini berjalan tidak ada terhenti. Semua peristiwa tersebut hanya Allah lah yang mengatur, yang tidak pernah memiliki rasa ngantuk, tidak pernah tidur, karena Allah maha hidup. Mengurus, begitupun juga Allah mengurus tiupan angin, derasnya hujan, bahkan ombak-ombak, ya. Oke, berikutnya adalah sifat nama-nama Asmaul Husna Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya Allah berdiri sendiri. Allah berarti
Al-Qayyum yaitu yang artinya adalah Allah zat maha berdiri sendiri, tidak bergantung kepada makhluknya. Jadi seperti manusia kadang membutuhkan sesuatu, membutuhkan pertolongan, atau bahkan membutuhkan makan dan minum. Tetapi Allah tidak, ya. Jadi Allah itu tidak sama mutlak dengan makhluknya. Oke, bahkan ketika manusia atau makhluknya membutuhkan tempat untuk beristirahat, untuk tidur, untuk melepaskan lelah, tetapi Allah tidak, ya, karena Allah tidak memiliki rasa lelah atau rasa ngantuk, ya. Kemudian bukti Allah bersifat Al-Qayyum. Bumi yang kita pijak ini bukanlah planet yang terbesar. Jadi bukan seluruh alam semesta ini hanya bumi, ada langit, ada bulan dan matahari. Nah, jadi ada lagi, coba bayangkan, apabila bumi ini digabung dengan matahari, dengan bulan, atau bahkan dengan bintang, itu seperti apa? Nah, oleh karena itu Allah menciptakan dengan sesempurna mungkin, dengan fungsinya yang bermacam-macam, itu telah diatur oleh Allah dengan tanpa bantuan siapapun atau bantuan dari apapun. Nah, Allah menciptakan dengan kekuasaannya yang agung. Allah mengatur alam semesta ini dengan pengaturannya dengan sangat teratur dan dengan sangat penuh manfaat dan penuh mengikuti aturannya dengan penuh kebijaksanaannya Allah. Kemudian Asmaul Husna berikutnya adalah Al-Ahad. Al-Ahad yaitu artinya yang Maha Esa. Hanya Allah yang memiliki sifat yang Maha Esa, yaitu artinya hanya Allah yang patut disembah oleh makhluk hidupnya. Jadi seperti dijelaskan dalam surat Al-Ikhlas, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia atau dengan Allah. Jadi Allah itu Maha Tunggal. Dia tidak memiliki ayah, tidak memiliki ibu, dan juga tidak memiliki keturunan seperti hanya manusia. Manusia memiliki ayah, ibu, kakek, nenek, uyut, ya. Dan juga berikutnya memiliki anak, cucu, uyut, cicit. Nah, dan berikutnya. Tetapi Allah tidak. Allah hanya satu, tidak memiliki keturunan, tidak memiliki nenek moyang. Surat Al-Ikhlas menjelaskan tentang sifat Allah yang dimiliki yaitu Al-Ahad. Keesaan Allah berarti Allah menjadi satu-satunya tempat makhluknya bergantung. Oke, berikutnya manusia juga harus memiliki rasa keyakinan bahwa Allah itu ada, Allah Maha Esa, dengan tanpa menyekutukan kehadiran Allah. Nah, rukun Islam yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, yaitu syahadat tauhid dan syahadat rasul. Lafal syahadat merupakan pernyataan keyakinan bahwa Allah itu Esa. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi dalam
dua kalimat syahadat tersebut mengandung arti bahwa tidak ada Tuhan yang akan kita sembah selain Allah dan tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Oke, berikutnya adalah bukti Allah bersifat al-ahad. Manusia mungkin bisa menciptakan atau membuat barang-barang, tetapi tidak sama seperti Allah. Manusia tidak bisa menciptakan langit, tidak bisa menciptakan laut. Manusia tidak bisa menciptakan ikan, bahkan semut yang kecil sekalipun manusia tidak bisa, ya. Manusia bisa mungkin bisa berupa menciptakan robot, bisa menciptakan pesawat. Nah, tetapi itu atas izin Allah. Apabila Allah mengizinkan, maka bisa manusia menciptakannya. Tetapi bila Allah tidak mengizinkan, maka hal tersebut tidak akan terjadi. Baik, kemudian mengenal kitab-kitab Allah. Allah menurunkan kitab-kitabnya melalui para rasulnya. Wahyu tersebut dikumpulkan dalam kitab suci, akan tetapi tidak semua rasul mendapatkan kepercayaan untuk menerima wahyu berupa kitab suci, hanya sebagian kecil saja. Ya, contohnya pengertian kitab Allah. Kitab berasal dari bahasa Arab yang artinya buku. Kitab artinya buku Allah karena berasal atau bersumber dari wahyu-wahyunya Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada rasul pilihannya. Kitab ini bersumber dari Allah dan berupa lembaran-lembaran seperti buku. Maka dalam bahasa Arab disebut kitab, yang isinya berupa ajaran-ajaran yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulnya. Karena berasal dari wahyu Allah, maka kitab tersebut dinamakan kitab suci. Oke, berikut adalah nama-nama kitab Allah dan penerimanya. Yang pertama, kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa. Kitab Taurat adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Musa ketika bermunajat di Bukit Tursina di Gunung Sinai. Dalam bahasa Ibrani, kitab Taurat artinya undang-undang atau aturan. Sedangkan isinya adalah pertama, mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala, melarang menyembah patung dan berhala. Yang ketiga, larangan menyebut Allah dengan sia-sia. Yang keempat, memuliakan hari Sabtu. Yang kelima, menghormati ayah dan ibu. Yang keenam, larangan membunuh sesama manusia. Yang ketujuh, larangan berzina. Yang kedelapan, larangan mencuri. Yang kesembilan, larangan menjadi saksi yang berdusta. Dan yang kesepuluh, larangan memiliki keinginan untuk menguasai hak orang lain. Kemudian kitab Zabur. Kitab Zabur diwahyukan kepada Nabi Daud. Kitab Zabur berasal dari bahasa Arab, yaitu Zabur, yang dalam bahasa Ibrani diartikan sebagai lagu atau musik atau pujian. Kitab Zabur menjadi pedoman bagi umat Nabi Daud, yang isinya adalah doa dan zikir, nasihat, hikmah dan pedoman berbuat kebajikan dan ajaran kebenaran. Kitab Zabur tidak mengandung ajaran atau syariat hukum dan hukum
Kandungannya kitab Zabur hanya berisi tentang berita, cerita, zikir dan doa dan hikmah-hikmah. Oleh sebab itu Nabi Daud tidak mempunyai syariat tersendiri. Berikutnya adalah kitab Injil. Kitab Injil diwahyukan kepada Nabi Isa. Kitab Injil adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Isa yang bertujuan untuk menyempurnakan kitab Taurat atau kitab Taurat. Yang tidak menerima kitab Injil, awal mulanya umat Yahudi tidak menerima keadaan kitab Injil yang dibawakan oleh Nabi Isa. Umat yang mengikuti ajaran Nabi Isa sebagaimana terkandung dalam kitab Injil dinamakan umat Nasrani. Isi dari kitab Injil antara lain tentang hukum agama, seruan dan ajakan menyembah Allah, dan kabar gembira akan datangnya kenabian Nabi Muhammad SAW. Yang berikutnya adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, yaitu tidak secara sekaligus, melainkan dengan jangka waktu selama 23 tahun. Kandungan pokok Al-Quran yaitu tauhid, tentang ajaran keimanan akan keesaan Allah. Yang kedua tentang ibadah, yaitu ucapan atau perbuatan yang mengabdikan diri kepada Allah. Yang ketiga tentang akhlak, yaitu akhlak tentang manusia berperilaku bagaimana kepada Allah, bagaimana berperilaku kepada manusia, sesama makhluk, dan sesama makhluk ciptaan Allah yang lain seperti kepada binatang. Berikutnya tentang fikih, yaitu yang isinya aturan atau hukum bagi kehidupan manusia, seperti bagaimana caranya berbuat kebaikan, bagaimana sholat, bagaimana puasa, bagaimana zakat, dan bagaimana berhaji. Kemudian yang kelima, janji dan ancaman, yaitu janji pahala dan kenikmatan bagi mereka yang berbuat baik dan ancaman bagi siapapun yang melakukan kejahatan. Kemudian yang keenam adalah kisah atau cerita atau sejarah kejadian-kejadian yang terjadi pada masa lampau. Contohnya cerita para nabi, para raja, dan orang-orang soleh. Kitab suci Al-Quran adalah kitab yang paling sempurna karena kitab tersebut penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Jadi tidak seperti kitab Zabur, kitab Taurat, atau kitab Injil yang hanya sebatas sedikit saja isinya, tetapi Al-Quran isinya sangat meluas untuk semuanya. Oleh karena itu Al-Quran disebut juga sebagai kitab penyempurna segala kitab. Dan dalam kitab ini berlaku sejak masa Nabi Muhammad hingga akhir zaman. Jadi tidak ada kitab lagi setelah diturunkannya Al-Quran. Kemudian berikutnya adalah kitab Allah membawa ajaran terpuji. Kitab suci Al-Quran memiliki kandungan yang sangat bermanfaat bagi umat manusia. Berperilaku terpuji kepada Allah. Setiap muslim wajib melaksanakan ajaran-ajaran terpuji yang tercantum dalam Al-Quran, seperti bagaimana sholat, bagaimana berpuasa, bagaimana berzakat dan bersedekah. Kemudian berikutnya berperilaku terpuji kepada sesama dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari
ada tata caranya manusia bagaimana berkehidupan, baik itu berkehidupan di dalam rumah atau di lingkungan atau di sekolah, bahkan di lingkungan umum seperti di pasar, seperti di mall atau bahkan di jalan. Itu ada adab-adab atau peraturan masing-masing sesuai ajaran Islam. Contohnya seperti di sekolah, kalian bisa melakukan terpuji seperti mengerjakan piket bersama-sama, meminjamkan pensil. Nah, begitupun dengan akhlak terpuji yang terjadi di lingkungan umum seperti menyeberangkan ke jalan raya, menyeberangkan orang seperti nenek-nenek atau orang yang berkebutuhan, membutuhkan pertolongan, kita bisa menyeberangkan, atau hal lainnya seperti membuang paku ketika ada di paku di jalan, bahkan ketika ada kucing lewat sedangkan ada motor mau lewat. Nah, kita bisa menyelamatkan kucing tersebut, itu juga adalah perbuatan baik. Berikutnya adalah berperilaku terpuji terhadap hewan dan tumbuhan. Contoh berperilaku terpuji yaitu kepada makhluk tumbuhan, yaitu dengan cara menyirami tanaman secara rutin, menjaganya agar tetap tumbuh, agar tidak layu, ditaruhlah di tempat yang kena sinar matahari. Itu juga agar supaya pohon tersebut atau tanaman hias tersebut tidak rusak atau tidak mati. Kemudian berperilaku tidak merusak tanaman atau tidak menyakitinya. Nah, apabila kita melihat atau bahkan memelihara tanaman, maka kita harus menjaganya, jangan sampai tanaman tersebut mati. Kemudian berperilaku terpuji terhadap diri sendiri. Contohnya, kita dengan cara mandi, kita berwudu, membersihkan diri sendiri, memotong kuku, atau dengan contohnya menyisir rambut, berpenampilan yang rapi, itu juga adalah cara kita menyayangi diri kita sendiri. Coba apabila kita tidak mandi, bagaimana? Bau badan kita, lengket badan kita, tidak terurus ya. Apabila rambut kita contohnya 1 hari atau 2 hari tidak disisir, waduh berantakan, ya kan? Nah, oleh karena itu kita sebagai manusia harus menjaga diri kita dengan cara merawat badan kita dengan sebaik-baiknya. Itu adalah kewajiban manusia sebagai makhluk hidup. Karena nanti di akhirat nanti kalian juga akan dipertanyakan tanggung jawab kalian sebagai diri sendiri. Kemudian berikutnya adalah berperilaku terpuji dengan mencintai lingkungan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita akan merasa nyaman jika hidup di lingkungan yang bersih dan sehat. Oleh karena itu, jangan segan-segan apabila di lingkungan kalian, entah itu di sekolah atau di lingkungan tetangga atau di lingkungan RT RW, apabila ada kegiatan kerja bakti contohnya bersih-bersih, maka kalian juga harus turut serta dalam acara tersebut. Supaya apa? Kita sebagai makhluk hidup membuktikan bahwa kita adalah makhluk sosial yang saling peduli dan saling membantu satu sama lain, yaitu dengan menjaga adanya makhluk hidup atau menjaga kelestarian lingkungan yang ada di sekitar kalian. Baik, itu saja dari Miss kajian materi pada hari ini. Yang harus diperhatikan adalah bagaimana kita menjadi manusia yang baik, berusaha menjadi diri sendiri yang baik dengan berpedoman agama Islam, berpedoman pada Al-Quran, dan menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan kita.
Baik, sekian dulu dari Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.